Sudah sebulan sejak kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J mencuat di tengah publik, sampai saat ini masih menyedot perhatian masyarakat. Apalagi tempat kejadian perkara atau TKP berada di rumah petinggi Polri. Kasus ini menjadi isu paling menghebohkan karena pada awalnya muncul keterangan jika Brigadir J tewas akibat baku tembak dengan rekannya sesama polisi. Berbagai persepsi dan opini mengalir bebas dari awal kasus sampai terjadinya perubahan skema akibat adanya pengakuan dari tersangka Baradae yang menyatakan bahwa pengakuannya di awal adalah bohong dan atas perintah atasannya, yaitu mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Sahabat Kanal 3, sejak awal kasus ini telah mendapat perhatian serius dari Presiden Jokowi. Jauh sebelum penetapan Verdi Sambo sebagai tersangka pada kasus ini, Presiden meminta Kepolisian Republik Indonesia atau Polri untuk menindak tegas setiap pelaku yang terlibat dalam dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Presiden Jokowi telah memerintahkan Polri untuk mengusut kasus ini secara transparan, jelas, tegas, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Bukan hanya 1 kali, melainkan 4 kali beliau mengultimatum Polri untuk mengungkap kasus ini hingga tuntas. Presiden berpesan agar kasus ini harus segera menemukan titik kejelasan sebelum Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2022 mendatang. Publik sadar bahwa kasus tewasnya Brigadir J ini bukanlah kejahatan biasa. Karena selain melibatkan perwira tinggi Polri, juga diduga adanya upaya untuk menghilangkan barang bukti disertai dengan rencana skenario palsu. Kalau kasus kejahatan biasa itu mudah mengungkapnya karena barang bukti ada. Akan tetapi, dalam kasus ini, barang buktinya sudah dihapus. Pengungkapan kasus ini tidaklah mudah. Karena pertama, kasus ini melibatkan perwira tinggi yang memiliki posisi strategis dan memiliki pengaruh cukup besar untuk mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan. Kedua, di awal kasus ini terjadi, ada upaya-upaya untuk menutupi kejadian yang sesungguhnya secara sistematis seperti tercermin dari banyaknya personal yang terlibat dalam upaya menutupi kasus ini. Semakin banyaknya orang yang diduga terlibat, ini semakin menegaskan bahwa sejumlah anggota kepolisian berusaha menutup-nutupi fakta dalam kasus tersebut. Apalagi, skenario yang diungkap saat ini jauh berbeda dengan sebelumnya. Padahal, sama-sama dikeluarkan pihak kepolisian. Presiden Jokowi memberi dukungan penuh kepada Kapolri Jenderal Sigit Listio Prabowo yang menegaskan komitmennya untuk tuntaskan kasus tewasnya Brigadir J demi menjaga citra Polri serta tegaknya hukum dan keadilan. Presiden memberikan peringatan kepada anggota Polri untuk bekerja dengan hati-hati dan presisi demi menjaga kepercayaan masyarakat. Menurutnya, kecerobohan yang kecil saja bisa langsung merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Presiden menyatakan bahwa dirinya dan seluruh rakyat Indonesia menaruh harapan besar kepada Polri. Berbekal instruksi dari orang nomor 1 di Indonesia, Kapolri melalui tim sus terus mengupayakan agar kasus ini dapat diselesaikan secara hati-hati dan komprehensif yang terintegrasi dengan nilai-nilai transparansi, kejelasan, dan kepastian hukum, serta berkeadilan. Presiden Jokowi
Menyadari bahwa kasus ini sangat sensitif dan berpotensi mengancam popularitas Polri di tengah menurunnya kepercayaan publik saat ini akibat dari drama berkepanjangan kasus yang dikonstruksikan oleh Verdi Sambo sejak awal kasus ini muncul ke permukaan. Masyarakat awalnya sempat pesimis dengan kelanjutan penyelesaian kasus kematian Brigadir J dan menduga hanya akan menyentuh ranting-rantingnya saja. Polri dinilai tidak profesional dalam menangani kasus pembunuhan yang melibatkan pejabat tingginya. Namun keraguan tersebut terjawab langsung setelah Kapolri dan tim sus telah mampu membongkar kasus pembunuhan Brigadir J sampai ke akar-akarnya. Penetapan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka juga tak lepas karena adanya tekanan dari Presiden Jokowi dan masyarakat yang membuat Polri bekerja maraton untuk menangani kasus ini. Satu persatu para tersangka akhirnya diumumkan. Perkembangan terakhir, Verdi Sambo dinyatakan sebagai dalang dalam sandiwara yang merenggut nyawa Brigadir J. Dengan diumumkannya Verdi Sambo sebagai tersangka, kasus ini semakin terkuak kebenarannya di balik sandiwara yang melibatkan aktor-aktor intern Polri. Polri akhirnya bisa memberikan progres yang berarti dalam pengusutan kasus kematian Brigadir J. Polri telah membuktikan bahwa seluruh warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum. Ini merupakan cermin kerja profesional jajaran kepolisian serta sikap tegas yang tidak pandang bulu. Kita perlu memberikan apresiasi kepada Polri yang telah memberikan keadilan dan transparansi dalam penanganan kasus ini. Seperti yang ditegaskan oleh Presiden Jokowi, kasus ini merupakan pertaruhan besar bagi Polri untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat. Karena itu, diharapkan agar Polri bisa secara transparan dan jujur mengusut tuntas kasus ini. Pengusutan tidak boleh hanya berhenti pada pelanggaran kode etik oleh 31 personil Polri, tetapi kemungkinan adanya tindakan kriminal. Jika terbukti adanya pelanggaran, maka harus dihukum berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Kasus kematian Brigadir J dapat dijadikan sebagai momentum bagi Polri untuk berbenah dan memperbaiki diri agar kepercayaan masyarakat terhadap salah satu lembaga penegak hukum di tanah air ini semakin meningkat. Semoga institusi Polri lebih dipercaya masyarakat dan menjadi tumpuan bangsa dan negara. Tindakan tegas perlu diberikan kepada anggota yang menciderai pedoman hidup Rastra Sewa Kotama atau pedoman hidup yang bermakna Polri adalah abdi utama pada nusa dan bangsa. Sebagai warga sipil, kita hanya bisa berharap adanya penegakan hukum yang adil. Masyarakat perlu mengawal kasus ini hingga selesai. Para penegak hukum diharapkan supaya menuntaskan kasus ini dengan tetap mengabdi pada kebenaran. Artinya, segala sesuatu dilakukan dengan jujur tanpa iming-iming kepentingan. Keadilan, kejujuran mesti ditegakkan sehingga tidak mendegradasi kualitas hukum di negara kita. Saya Yanti, undur diri.